Setelah dia memperkenalkan diri, gue kaget. Ternyata yang datang itu bukan orang-orang yang menawarkan agama, tetapi adalah orang dari imigrasi atau Newkang ya teman-teman ya. Karena kebetulan orang Newkang itu datang ke eh, rumah gue teman-teman. Tentunya kesempatan ini tidak gue sia-siakan seperti itu. Jadi gue pun bertanya balik ke orang Newkang. Waktu itu gue tanya, boleh nggak gue tanya sedikit, gue bilang gitu kan. Gue tanyakanlah tentang teman-teman kita yang dia itu yang teman-teman kita yang punya masalah selama di Jepang, misalnya seperti action minasang konnichiwa pau pau des. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit bercerita dan membagikan pengalaman kepada teman-teman ya. Jadi satu hari sebelum video ini dibuat, tepatnya kemarin ya teman-teman, gue itu kan libur ya teman-teman. Jadi pas libur memang di rumah aja seperti itu, tidak kemana-mana. Nah kebetulan pas gue di rumah ya teman-teman ya, ada seseorang yang memencet bel di rumah, bel rumah gue seperti itu ya. Nah biasanya kalau nggak tukang paket ya nggak ada yang lain sih seperti itu, karena kan jarang juga kedatangan tamu. Nah setelah gue cek ya di kamera, kamera di rumah semacam CCTV itu, ternyata ada dua orang seperti itu ya, dua orang, terus dia bawa dokumen seperti ini ya. Itu gue selalu underestimate atau tidak yakin dengan orang-orang seperti itu. Biasanya gue selalu berfirasat atau berprasangka kalau itu adalah orang-orang yang mengajak untuk tawaran agama seperti itu loh. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di Jepang atau mungkin yang di Indonesia yang sering lihat video teman-teman kita di Jepang, ada semacam itu orang atau grup atau circle ya yang mengajak kita untuk masuk ke agama mereka seperti itu. Jadi gue selalu underestimate dengan orang-orang seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika gue cek ketampaknya seperti orang itu. Nah setelah itu gue berusaha untuk mengabaikannya ya teman-teman. Setelah gue mengabaikannya, orang itu tidak pergi seperti itu, karena dulu pun sebelumnya ada orang yang semacam itu, dia pernah datang juga ke tempat gue tapi gue abaikan, setelah itu dia pergi seperti itu ya. Nah tapi yang kali ini dia memencet bel yang kedua kali ya teman-teman, sehingga gue pun menjadi penasaran, gue juga ingin tahu apa yang ditawarkannya, jadi gue bukakanlah pintu seperti itu. Nah setelah gue buka pintu, mulailah dia perkenalan diri seperti itu kan. Setelah dia memperkenalkan diri, gue kaget. Ternyata yang datang itu bukan orang-orang yang menawarkan agama, tetapi adalah orang dari imigrasi atau Newkang ya teman-teman ya. Nah jadi gue sebenarnya nggak kaget atau nggak heran kalau sekiranya ada orang Newkang yang datang gitu ya. Karena memang beberapa kali selama gue di Kokura ini, jalan 4 tahun sejak video ini dibuat, itu orang Newkang udah 3 kali datang ke sini ya teman-teman. Nah cuma masalahnya biasanya orang Newkang itu dia datang ke restoran seperti itu, bukan ke rumah. Nah ini masalahnya datang ke rumah seperti itu. Ternyata setelah dijelaskan, ternyata gue juga nggak tahu, ternyata kemarin itu siang restoran tempat gue bekerja tutup seperti itu, makanya dia datang langsung ke rumah seperti itu. Nah ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol seperti itu ya, ternyata memang seperti biasa orang Newkang atau orang imigrasi dia melakukan semacam survei ya teman-teman terhadap Gaikokujin. Nah dalam hal ini dia melakukan survei terhadap orang-orang yang menggunakan visa Tokutegino. Nah jadi ya mungkin buat teman-teman juga pernah ya kedatangan orang Newkang, gue nggak tahu. Mungkin juga orang Newkang hanya mengunjungi tempat-tempat tertentu saja, gue nggak tahu. Karena selama gue di Jepang, pas di Kokura inilah gue sering didatangi orang Newkang. Pas waktu di Ginoji Susei, gue itu nggak pernah didatangi Newkang. Gue nggak tahu kenapa, atau karena mungkin gue tinggalnya terlalu di pelosok, jadi orang Newkang nggak mau datang seperti itu, hanya untuk mengunjungi satu orang yang bekerja di pelosok. Mungkin ya, gue pikir seperti itu. Nah tetapi selama gue bekerja di sini, orang Newkang sudah datang 3 kali, ditambah dengan telepon dari orang Newkang 1 kali, jadi totalnya itu gue pernah ditanya sama orang Newkang sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nah setelah si orang Newkang itu menjelaskan tujuan kedatangannya, ternyata kan dia ingin melakukan survei terhadap Tokutegino. Nah jadi waktu itu kebetulan orang Newkang kan tahu kalau gue itu yang megang visa Tokutegino itu kan ada 2 orang, yaitu gue sama Ayah seperti itu. Kebetulan kan gue udah juga ganti ke Tokutegino Nigo, Ayah masih Tokutegino Ichigo, jadi ya orang Newkangnya cuma perlu 1 orang aja seperti itu untuk survei. Nah jadi di situ kita diberikan semacam kuesioner ya teman-teman, kuesioner dalam bentuk kertas HVS A4 seperti ini. Nah jadi kita disuruh isi
Nah, di kertas HVS itu penjelasannya semua dengan menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi orang New Kang itu dia udah tahu data-data kita seperti itulah. Ini eh, orang ini bekerja dengan visa apa, kewarganegaraannya apa, itu dia sudah tahu ya teman-teman. Jadi mereka nggak perlu tanya-tanya lagi ke kita seperti itu, cuma kak kuning aja seperti itu kan. Nah jadi di situ kita disuruh nulis nama, walaupun mungkin dalam satu rumah itu isinya ada 3 orang, 4 orang, pokoknya 1 orang lebih ya teman-teman. Form itu cukup diisi oleh 1 orang saja seperti itu. Jadi diisikan nama sama kewarganegaraan seperti itu ya. Terus tanggal apa ya? Tanggal lahir kalau nggak salah, gue lupa. Gue nggak ingat juga seperti itu ya. Terus setelah itu masuk ke pertanyaan yang umum ya teman-teman. Jadi pertanyaannya itu adalah seputar tentang keamanan dan kenyamanan Gaikokujin bekerja di Jepang. Jadi misalnya ditanya, apakah selama bekerja itu diperlakukan dengan baik, misalnya seperti itu ya. Kalau iya bilang iya, kalau tidak ya tulis tidak. Misalnya kalau tidak itu nanti ada lagi pilihannya. Tidaknya itu misalnya seperti apa? Apakah mendapatkan kekerasan atau misalnya gaji tidak dibayarkan seperti itu ya. Terus juga kalau pertanyaan yang lainnya yaitu apa ya? Apakah mendapatkan dukungan yang baik dari perusahaan atau TSK seperti itu ya. Itu juga teman-teman pilih ya, misalnya seperti itu ya. Kalau enggak, bilang enggaknya kenapa, misalnya seperti itu. Pokoknya di situ adalah pertanyaan-pertanyaan yang mana menurut gue itu sangat berpihak sekali kepada Gaikokujin seperti itu ya. Dan survei itu juga bisa jadi patokan untuk orang imigrasi untuk melakukan tindakan selanjutnya jika kalau sekiranya ada sesuatu pelanggaran seperti itu ya teman-teman. Dan di situ juga ditanyakan nama TSK teman-teman, nama kumiai teman-teman, nama perusahaan teman-teman, semuanya ditanyakan seperti itu. Nah, jadi ya di sini gue berpikir ternyata orang New Kang atau orang imigrasi itu sangat peduli sekali ya dengan orang asing, karena selama gue di sini aja udah 3 kali didatangi oleh orang New Kang ya teman-teman ya. Mereka ingin memastikan apakah Gaikokujin atau orang asing itu tinggal dan bekerja di Jepang sesuai dengan prosedur yang ada. Apakah mereka nyaman tinggal di Jepang? Jadi sehingga mereka butuh kuesioner seperti itu kan. Kalau misalnya memang merasa ada yang tidak benar dalam satu perusahaan tersebut, misalnya gaji tidak dibayarkan, di situ kan ada kuesionernya. Jadi teman-teman bisa tulis ya. Jadi bisa jadi nanti New Kang itu akan melakukan tindakan lebih lanjut seperti itu ya teman-teman, atau orang imigrasi akan melakukan tindakan lebih lanjut. Dan ini ya membuktikan kalau orang imigrasi itu sangat peduli dengan orang asing ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak dikunjungi oleh orang New Kang, mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman. Mungkin ya, gue nggak tahu. Mereka butuh perwakilan dari 1 orang saja, atau mungkin mereka hanya memilih orang secara random, gue nggak tahu ya. Atau mungkin mereka tidak pergi ke pelosok-pelosok mungkin seperti itu ya teman-teman, gue nggak tahu. Nah, jadi ya yang ingin gue sampaikan di sini adalah karena kebetulan orang New Kang itu datang ke rumah gue ya teman-teman. Tentunya kesempatan ini tidak gue sia-siakan seperti itu. Jadi gue pun bertanya balik ke orang New Kang. Waktu itu gue tanya, boleh nggak gue tanya sedikit, gue bilang gitu kan. Gue tanyakanlah tentang teman-teman kita yang teman-teman kita yang punya masalah selama di Jepang, misalnya seperti orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak enak di Jepang, misalnya seperti itu, atau orang-orang yang gajinya tidak dibayarkan semestinya seperti itu. Kalau sekiranya kita orang asing mendapatkan perlakuan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi gue tanya kan ke orang New Kang seperti itu. Nah jadi waktu itu orang New Kangnya juga nembak gue seperti itu kan, emangnya kamu diperlakukan tidak baik oleh perusahaan? Ya enggak juga, gue bilang gitu kan. Perusahaan gue aman-aman aja kok, juga gaji dibayarkan dengan semestinya seperti itu. Cuma ada beberapa teman saya itu yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti itu, gue bilang kan. Nah jadi kalau sekiranya kita sebagai orang asing tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari perusahaan seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita udah mengadukan masalah itu ke kumiai atau ke TSK tetapi tidak ada solusi, apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini orang New Kang memberikan gue semacam cirasi, brosur seperti itu ya. Brosur. Di sini dijelaskan kalau gue belum baca detailnya ya teman-teman, belum baca secara lengkapnya. Tetapi di sini brosur ini ditujukan kepada orang-orang asing yang sekiranya ingin sodang atau memiliki masalah seperti itu teman-teman. Jadi larinya kemana seperti itu. Nah jadi dijelaskan di bagian sini ya teman-teman. Nah jadi di bagian sini dikatakan kalau sekiranya butuh dukungan tentang masalah yang dihadapi di Jepang, silahkan hubungi di sini. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu Gaikokujin Seikatsu Shien Sapoto.
Sapoto ya, bukan Sapoto tapi portal ya, portal site ya teman-teman. Nah terus di sini juga ada Fresh ga Anatano Onayami o Kikimas ya teman-teman ya. Jadi di sini Foreign Resident Support Center ya teman-teman. Ini juga ada nomornya. Ini bisa dihubungi juga ke sini ya, atau QR code-nya ke sini. Atau yang paling gampang yaitu adalah menghubungi New Kang itu melalui Facebook ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman silahkan cari ya Facebook New Kang teman-teman masing-masing, di mana prefektur teman-teman tinggal. Kalau gue itu karena tinggalnya di Fukuoka, jadi di sini ada Fukuoka New Kang no Facebook ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau teman-teman berhasil menemukannya, di sini teman-teman juga bisa cek atau menghubungi pihak imigrasi tentang permasalahan teman-teman melalui Facebook seperti itu. Dan gue sarankan ya teman-teman, bagi teman-teman yang aktif di FB misalnya atau di Instagram seperti itu ya, atau dimanapun, teman-teman cari website atau halaman page-nya New Kang di mana prefektur teman-teman tinggal seperti itu, karena di situ teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan gue rasa gue sangat beruntung sekali kemarin didatangi oleh orang New Kang, jadi gue bisa tahu kemana kita harus melapor yang jelasnya seperti itu, kemana arah tujuan kita, misalnya kalau kita mendapatkan masalah di Jepang seperti itu ya teman-teman ya. Nah mungkin selebaran ini akan gue bagikan di deskripsi kali ya ini ya, untuk nomor-nomor ini. Jadi kalau misalnya sekiranya teman-teman punya masalah di Jepang ya teman-teman tahu mau menghubungi kemana. Oh kayaknya enggak sih, nanti gue kirimkan linknya aja di ini, di deskripsi, karena nanti kan ini pas di scan nih kan linknya keluar nih. Nah nanti paling gue lampirkan linknya aja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa Kumiai atau TSK-nya tidak memberikan solusi terhadap teman-teman, silahkan hubungi pihak imigrasi ya teman-teman. Nah biasanya menghubungi pihak imigrasi itu adalah jalan yang paling ampuh, yang paling tepat jika sekiranya teman-teman tidak mendapatkan pemecahan masalah. Nah, kalau untuk Gunnoji Susei ya teman-teman itu bisa menghubungi pihak JITKO, orang JITKO. Kita bilangnya orang JITKO seperti itu kan, untuk yang menangani pemagang. Nah, di mana kita bisa menemukan JITKO itu? Nomor teleponnya itu ada di buku panduan Gunnoji Susei ya teman-teman, buku yang oranye itu. Teman-teman coba aja cek di halaman paling belakang atau halaman paling depan, itu ada nomor telepon yang disediakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa telepon. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa telepon karena belum punya telepon ya, di sini teman-teman juga bisa menghubungi di websitenya, yaitu otit.go.jp/contact ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa gunakan untuk Gaikokujin Ginnoji Susei call center ya teman-teman. Ini nomornya ada nih. Nah nanti gue lampirkan deh ya, ini untuk Gaikokujin yang khusus Ginnoji Susei seperti itu. Nah jadi teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tidak sendiri, karena orang New Kang itu akan selalu ada bersama teman-teman dan akan berusaha memecahkan masalah itu bersama dengan teman-teman ya. Karena pemerintah Jepang pun khususnya orang imigrasi ya teman-teman, mereka juga berusaha untuk membangun kondisi lingkungan yang menyenangkan untuk orang asing agar bisa tinggal lama betah bekerja di Jepang ya teman-teman. Nah dan gue merasa ini bagus sekali, karena ternyata pihak imigrasi itu selalu memantau orang-orang asing ya teman-teman. Nah, jadi ya begitulah lebih kurang ya teman-teman ya. Ini mungkin udah video yang ketiga gue bikin sejak gue didatangi pihak imigrasi. Yang waktu datang pertama itu di Mise ini ya teman-teman. Waktu itu bersama orang TSK gue datangnya. Nah waktu itu kita juga dikasih kuesioner yang nggak jauh-jauh beda lah pertanyaannya dengan kuesioner yang gue jawab kemarin. Terus kalau nggak salah tahun kemarin juga datang. Kebetulan gue juga bekerja, jadi gue yang menghadapi orang New Kang dan itu juga diberi kuesioner ya teman-teman. Nah yang kemarin ya, pas kemarin sebelum video ini dibuat itu dia datang langsung ke rumah seperti itu. Nah itu cukup menyenangkan. Jadi kalau sekiranya teman-teman itu punya pertanyaan, silahkan aja hubungi pihak New Kang. Kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang cocok dengan pekerjaan teman-teman atau TSK teman-teman yang mungkin tidak membantu teman-teman seperti itu ya, teman-teman tidak usah khawatir, karena gue juga nanya apakah call center ini juga support dalam bahasa Indonesia, gue tanya gitu kan, katanya ini support dalam bahasa Indonesia, jadi keluhan teman-teman itu bisa teman-teman sampaikan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu, atau mentok-mentok kalau misalnya nggak bahasa Indonesia, mentok-mentok bahasa Inggris seperti itu ya. Tapi seingat gue New Kang itu dia sudah
Ini udah support bahasa Indonesia juga, karena waktu gue ke imigrasi itu panduan-panduan itu juga ditulis dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau sekiranya teman-teman itu masih punya pertanyaan atau masih punya keluhan tentang bagaimana di Jepang, silahkan tulis di komen. Kita bakal coba cari solusinya bersama-sama. Kalau mungkin teman-teman juga butuh link yang ada di sini ya, yang diberikan oleh pihak imigrasi, ini sangat penting, link-link penting semua ya teman-teman, tentang pengurusan visa, Zarukar, link tentang Ginoji Susei atau pemagang, terus juga link tentang pengaduan tadi, pengaduan kemana kita harus ngadu gitu ya, itu juga ada, dan bermacam-macam link ada di sini ya teman-teman. Sayangnya nggak bisa kita melampirkan ininya, fotonya gitu loh, jadi gue tulis di deskripsi aja sih nanti ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya info yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.